Oke, masih bersama kami di podcast, tentunya yang dipersembahkan oleh Bank Artagraha Internasional. Kita akan berbincang lagi terkait masalah jejak sukses UMKM di era digital saat ini. Kita belajar nih dari para pebisnis-pebisnis kita hari ini ya. Karena kita penasaran dengan kehidupan Eteri sekarang gitu ya. Kita mau tanya lagi gitu ya. Saya mau belajar kan? Nggak bisa. Posisi duduk udah begini mau Sudah belajar. ada bisik-bisikan gitu ya. Kita kata Eri. Di sini. Mau belajar. Begitu belajar set gitu. Oke, Mbak Terry kita mau tanya terkait masalah UMKM gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah UMKM, itu kita juga nggak lepas dari namanya media sosial. Wah, kalau dulu media sosial kita selfie-selfian gitu ya. Kalau sekarang Kita. sudah, Iya kita. kalau sekarang kita sudah beradu dengan pebisnis-pebisnis yang ngupload yang barang-barang yang wah keren banget. Gimana nih kalau sebagai pebisnis ngupload juga nggak kira-kira untuk sebagai ajang sosialisasinya? Bukan cuma ngapa tuh harus kewajiban gitu. Ini jujur-jujuran ya, aku berasa banget gitu. Pada saat aku mempromosikan barangku di sosial media itu responnya lebih besar loh daripada secara konvensional. Aku kan punya toko nih, misalnya di toko gitu. Jadi kerasa gitu persentasenya sekarang tuh gini. Dulu kan presentasi toko sama presentasi reseller, presentasi sosial media itu toko lebih besar, reseller 40, 20 biasanya. Jadi sosial media itu kecil gitu. Tapi sekarang berbalik. Jadi toko nih sekarang yang konvensional tuh kayak cuman 20% aja gitu. Tapi sosial medianya ini bisa sampai 60% mencakupnya. Begitu besarnya, makanya kan disebut influencer dan lain-lain. Bagaimana bisa menginfluence orang tuh untuk membeli itu cepet banget. Tapi bisa nggak sih akunnya, misalnya ini untuk akun pribadi, ini untuk buat bisnis gitu? Ada akun bisnis sendiri, Atau tapi sekalian ya, manfaatin juga dong namanya akun pribadi bisa Iya. jualan. Semua bisa dipakai. Daripada Kalau endorsein aku- punya orang, endorse punya kita dulu gitu ya. Iya, jadi semua dipakai maksimalisasi dan aku ngerasa banget oh ternyata nih. Dan itu otomatis pembayarannya semua digital. Sosial media kita jualan pakai sosial media itu adalah digital teknologi, bayarnya juga otomatis digital mereka gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah pembayaran digital, keuangan online gitu ya, ini bisa memfasilitasi pertumbuhan keuangannya Terry nggak? Banget, itu pesat banget kerasanya. Memudahkannya iya. Terus trackingnya juga cepat gitu. Kalau dulu tuh masih ada kayak penipuan orang yang belanja ke kita. Tapi dengan digitalisasi ini, dengan belanja dengan digital, ini kita bisa track gitu. Bisa beneran udah masuk enggak, bukan cuma screen capture atau yang lain-lain lagi gitu. Nah ini nih bener-bener ngebantu kita juga. Ngebantu si pengusahanya, tapi juga ngebantu si pembelinya juga, konsumen dan produsennya sama-sama dibantu, dimudahkan. Semangat ya gue ya. Langsung pengen download dari tadi nggak sempet download nih. Oke, saya ke Mbak Monik. Mbak Monik, kita ngomongin masalah pendanaan dan juga digitalisasi keuangan begitu ya. Ini meningkatkan membantu cash flow-nya Mbak Monik nggak sih pembayaran digital ini? Apa ngerasa kayak ribet banget, mendingan cash aja sini ya nih kembaliannya gitu? Justru tadi kayak Mbak Terry bilang, kita bisa nge-track semuanya tanpa bingung ya. Kita dulu kan harus nge-track tuh, wah kertas satu-satu gitu ya nggak sih Mbak Terry, dari sistem kasir tuh kan. Apalagi sekarang bisa di inline kan semua dari sistem kasir langsung ke ini, jadi kita bisa nge-track semuanya. Itu yang pertama gitu loh. Jadi dari sisi sistem keuangan juga lebih nyaman dan juga menghindari hal-hal yang tidak Miss ya? Iya, maaf ya, kita kan rasa percaya sama orang pasti. Tapi kan kayak kita nggak bisa anytime ada di sana. Yeah. Dengan adanya sistem kayak bayar pakai kris, automatically gitu kan, dia harus masuk langsung ke bank kita gitu. Jadi kita kan nggak ada rasa ya menghindari hal-hal yang niat-niat tidak baik lah ya. Gitu. Karena juga nggak perlu ada kembalian 100 perak, nggak perlu ya. Itu paling sebel tuh kalau misalnya kita lagi event itu bayar cash, aduh pusing nyari kembalian gitu. Ini aja nih, scan ini aja gitu ya. Jadi kita alihkan untuk selalu mereka pakai kris gitu, pakai bagi-bagi gitu. Jadi untuk settlement begitu di akhir, Betul. bisa langsung ke tracking berapa pemasukannya ya. Betul, dan cash flow itu akhirnya bermanfaat kan, yang tadi bisa kita langsung manfaatin lagi untuk modal. Iya kan, puter terus gitu kan, karena emang apalagi kan kalau sistem pembayarannya itu, karena kan kita ada beberapa lokasi sehingga tap ya namanya UMKM ya, modal itu penting. Tapi kalau kita bandingin dengan yang dulu nih, Ya. dulu kan belum ada digitalisasi, belum ada Ya. kris-krisan, masih debit, masih transfer atau begitu ya. Dengan adanya model ini merasa apa ya? Pelanggan tuh merasa lebih dimudahkan nggak sih? Apa mereka juga ada yang komplain gitu Mbak Monik? Sangat, justru mereka sangat dimudahkan. Terus terang, saya tuh dulu kerja 25 tahun di perusahaan yang benar-benar kerja sebagai karyawan. Terus saya beralih menjadi entrepreneur dengan buka tahu bakso Tridul by Mamon ini di tahun 2020. Di mana pas buka itu
7 hari sebelum lockdown. Oh, ini tantangan banget kayaknya. Tantangan banget. Pusing dong, 2 kios udah dibuka, tinggal pembukaan, tapi lockdown. Semua aset udah masuk, udah diinvest, tapi nggak bisa jalan. Tapi ya karena balik lagi, memanfaatkan apa yang bisa itu digitalisasi tadi. Akhirnya otak berputar dong gitu. Wah kan ada yang namanya sosial media, ada yang namanya sistem transfer. Jadilah kita dari rumah yang tadinya nggak ngapa-ngapain COVID cuman bengong, kita melakukan sesuatu, bikin paket-paket seperti yang untungnya alhamdulillah kami punya produk frozen. Tahu bakso Trinil ini punya siomay, tahu bakso dan bakso yang frozen. Sehingga saya bikin paket untuk yang kena COVID dikirimin hampersnya, ulang tahun, anniversary, Ramadan paket. Jadi emang kitanya harus kreatif. Nah itu justru dengan COVID itu banyak belajar mendigitalisasikan. Oke, Gitu. mungkin ini juga bisa dibantu dengan Mas Andi sekarang Betul. ya. Tadi Mbak Terry juga, Mbak Mari juga bilang digitalisasi juga ya untuk awal-awal oke lah ya, masih belajar step by step gitu. Tapi sekarang akhirnya mungkin sudah mulai terbiasa teman-teman dengan digitalisasi ini ya. Nah dari bagi sendiri Mas Andi, kira-kira nanti ke depannya juga atau sekarang bagaimana untuk bisa membantu peluang bisnisnya para teman-teman UMKM ini yang bisnisnya wah ini gila-gilaan banget nih ya promonya nih. Ya, jadi Mas Ishak, apa yang saya sampaikan di awal analogi yang digitalisasi, inklusi keuangan, lalu profit, ini kejadian apa yang dialami oleh Mbak Monik juga dan Mbak Terry. Jadi memang kita tidak serta-merta mengadakan digitalisasi dalam produk perbankan itu bukan tanpa tujuan gitu. Jadi memang ada inklusi di situ, ada edukasi di situ. Dan Mbak Monik juga tadi sampaikan bahwasanya tidak hanya Mbak Monik sebagai pelaku UMKM, tapi Mbak Monik juga mengedukasi konsumennya untuk bertransaksi secara cashless. Oke. Jadi memang apa yang masuk ke Mbak Monik itu bisa di tracking ya, secara cash flow bisa lebih secure. Tadi Mbak Monik sampaikan ya bukan berarti Mbak Monik gak percaya dengan staffnya, tapi kan kembali lagi ya digital itu ibaratnya meminimalisir kecurangan juga di situ kan. Jadi memang apa pemasukan harian itu real time gitu loh. Real time dan memang benar-benar seperak pun juga ada hitung-hitungnya gitu ya. Mungkin Terry ada yang bertanya dengan Mas Andi terkait masalah ada kendala di UMKM bisnisnya gitu. Bisa loh, ini mau ngomong masalah agi digital atau apa. Ini dari tadi aku mau download digital aplikasinya sekarang. Jadi sekarang semua sudah ada di aplikasi itu. Iya, betul. Apa sih aplikasi berikan untuk kita UMKM ini biasanya dalam satu aplikasi itu? Jadi gini ya, teman-teman mungkin yang belum tahu bahwasanya kita Bank Artagraha Internasional ini sudah bertransformasi. Jadi aplikasi mobile banking kita sudah kita create, kita transformasi ke yang baru. Kita sebutnya Agi Apps gitu ya. Oke. Agi Apps gitu. Jadi di sana mulai dari pembukaan rekening secara online sudah bisa dilakukan, Mbak Terry. Jadi nggak perlu lagi nih ya. Dimanapun kapanpun kita paperless gitu loh. Mantap. Nggak perlu datang langsung. Iya. Barusan mau ke kantor tadi nggak usah ya. Nggak perlu. Oke. Tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Oke. Kita sebutnya rekening online-nya namanya tabungan icon, Mbak Terry. Oke. Jadi produknya adalah tabungan icon. Memang kita khususkan untuk pembukaan rekening online. Caranya simple. Tinggal scan KTP, nanti ada petugas yang membantu verifikasi. Itu cepat lagi verifikasinya ya? Cepat, cepat banget. Jadi nggak perlu khawatir yang belum punya tabungan cuma download, langsung bikin, langsung dapet, langsung bisa dipakai. Jadi dari buka rekening, kemudian bisa menggunakan aplikasinya untuk bisnis juga. Pembukuan, perdagangan, semua jadi rapih, terdata, terlacak, dan menguntungkan. Mbak Terry kan nanya fitur-fitur apa aja, termasuk ya kita ada sebut fitur yang namanya jurnal. Jadi jurnal, jadi pemasukan dan pengeluaran Mbak Terry itu bisa di-tracking langsung dari aplikasi. Jadi nggak perlu namanya lagi print rekening koran gitu, udah nggak zaman gitu. Oke. Semuanya bisa langsung di-download di saat itu juga di Agi Mobile-nya ya. Oke, ini tadi saya lihat dari tadi teman-teman yang di sini udah penasaran pengen angkat-angkat tangan, ada yang mau ditanya gitu ya. Mungkin mau ditanyain dengan siapa? Silakan, ada siapa di depan? Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Renuka. Mungkin pertanyaan ini untuk Agi ya. Oke, boleh silakan Mbak Renuka. Saat ini keamanan informasi menjadi isu yang sangat krusial. Bagaimana Bang Agi memastikan bahwa UMKM
yang bekerja sama dengan mereka dapat menjaga keamanan data dan informasi keuangannya. Terima kasih. Silakan Mas Andi. Ini ngomongin masalah keamanan gitu. Oke, luar biasa ya. Mbak Renuka tadi ya, betul ya. Jadi memang digitalisasi itu kadang musuhnya adalah security ya, betul ya. Security system ya. Betul. Tadi saya sampaikan bahwasannya Bank Artagraha Internasional sudah mengupgrade dirinya, mengupgrade produk digitalnya dari aplikasi Agi Mobile yang lama menjadi Agi Apps yang baru. Tentunya dari sisi keamanan juga kita upgrade, Mas Ihsan ya, Mbak Renuka. Dari sisi keamanan kita upgrade bahwasanya setiap transaksi yang dilakukan di Agi Mobile itu harus melalui proses input PIN dan password. Jadi nggak ada lagi yang namanya akun kita misalkan dibobol gitu loh. Apalagi mungkin sekarang kalau untuk di aplikasi sudah bisa pakai fingerprint ya, Fingerprint, sama dengan betul. untuk face ya. Ya, Jadi betul. memang keamanannya sudah dijamin Ya. 100% Mas ya. Iya betul. Oke, mungkin Mbak Renuka sudah download Aginya? Mungkin setelah ini akan download langsung ya. Harus ya, harus download langsung dan bisa lihat cek aplikasinya kira-kira ada apa aja di situ ya. Buat pemirsa di rumah juga gitu dong, harus download Agi Mobile-nya, nanti sambil belajar dioprek-aprik kira-kira memudahkan nggak nih teman-teman. Kalau ada yang kira-kira merasa kurang pede dengan menggunakannya, nanti bisa sambil kita jawab mungkin bisa membantu teman-teman ataupun pemirsa Jak TV di rumah semuanya ya. Nanti kita akan kembali lagi di podcast dipersembahkan oleh Bank Artagraha Internasional.